Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma anfa'na ma 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واتقا وصلاحا. Para akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan siang menjelang sore ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa duduk mujalasah menuntut ilmu, membahas firman-firman Allah Subhanahu wa taala, mengkajinya, dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam pembahasan kitab At-Taharah, membahas hadis-hadis ahkam dari kitab Umdatul Ahkam, yang mana kemarin kita sudah sampai di bab al-madyu wa ghairuhu, bab fil madyi wa ghairihi, dan kita sudah menyelesaikan bab tersebut. Kemudian kita masuk ke bab yang baru dari kitab At-Taharah, kitab bersuci. Bab yang baru yaitu babul ghusli minal janabah. Bab ini menjelaskan bagaimana caranya mandi janabah. Hadis yang ke-28 yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau menuturkan anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam laqiyahu fi ba'di turuqil madinati wa huwa junubun qala fankanastu minhu fadhhabtu faghtasaltu thumma ji'tu faqala aina kunta ya Aba Hurairah qala kuntu junuban fakarihtu an ujalisaka wa ana ala ghairi taharatin faqal subhanallahi innal mu'mina la yanjus. Yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau radhiyallahu taala anhu menuturkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan dia di salah satu jalanan di kota Madinah, dan beliau radhiyallahu taala anhu dalam keadaan junub. Qala, kemudian Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, fankanastu minhu, maka aku pun menghindari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan diam-diam. Fankanastu minhu fadhhabtu faghtasaltu, kemudian aku pun pergi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk mandi. Thumma ji'tu, kemudian setelah mandi aku kembali lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, aina kunta ya Aba Hurairah, dari mana kamu tadi ya wahai Abu Hurairah? Qala kuntu junuban,
fakarihtu an ujalisaka wa ana ala ghairi taharatin. Aku tadi dalam keadaan junub wahai Rasulullah, dan aku tidak ingin duduk bersama engkau sedangkan aku tidak suci. Maka Nabi SAW bersabda, Subhanallah, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya seorang mukmin itu tidak najis. Hadis ini para akhwat menjelaskan kepada kita bagaimana sikap para sahabat, ihtiramnya para sahabat ridwanullahu taala alaihim kepada nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mau duduk bersama Nabi dalam keadaan yang tidak bersih, yang tidak suci. Maka di sini Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ketika bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau dalam keadaan junub, maka beliau pun enggan, tidak mau duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau radhiyallahu taala anhu belum bersuci. Namun di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan sekaligus mengajarkan kepada sahabatnya yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan kepada umatnya bahwa sesungguhnya manusia itu tidak najis. Ya, manusia itu tidak najis. Ya. Hadis ini bisa kita ambil faedah dari hadis ini bahwasanya kaunul janabati laysat najasah tuhillul badan atau tahullul badan. Sesungguhnya orang yang sedang junub itu badannya tidak najis. Badannya tidak najis. Kemudian kaunul insan la tanjus dzatuhu la hayyan wala mayyitan. Hadis ini juga menerangkan kepada kita bahwasanya badannya manusia baik itu yang hidup ataupun yang mati tidak najis. Ya, tidak najis. Kemudian faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini juga jawazu ta'khiril ghasli minal janabah. Dibolehkannya mengakhirkan mandi janabah pada waktu yang diwajibkan. Ya, lebih baik, waktu yang lebih baik adalah ketika seseorang junub, maka dia bersegera untuk mandi, untuk bersuci, menghilangkan hadas besar. Namun dibolehkan seseorang ketika junub maka dia mengakhirkan mandinya, maka dia mengakhirkan bersucinya. Ya. Dan ini hadis ini menunjukkan kepada hal tersebut, dibolehkannya mengakhirkan mandi janabah. Maka di sini Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan fihi jawazu ta'khiril iktisal an awwali wujubihi. Hadis ini menunjukkan kepada bolehnya mengakhirkan mandi junub dari waktu yang diwajibkannya. Wa qad bawwaba Al-Bukhari, begitu juga Imam Al-Bukhari sudah membuat bab mendalilkan dari hadis ini bahwasanya babul junubi yakhruju wa yamshi fil suqi wa ghairihi. Bab yang mana menerangkan seorang yang junub kemudian dia boleh keluar berjalan-jalan ke pasar atau ke tempat yang lainnya. Begitu juga dengan orang yang sedang atau yang junub, ya, maka dia boleh tidur tanpa didahului dengan mandi terlebih dahulu. Ya. Wa yajuzu lil junubi an yanama duna an yagtasil
walakin yustahabbu an yatawadda. Namun disunnahkan untuk berwudu terlebih dahulu. Dan ini seperti dikatakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam idza arada an ya'kula aw yanam wa huwa junubun yatawadda. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Abu Daud. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mau makan atau mau tidur, ya, dan dia beliau sallallahu alaihi wasallam sedang berjunub, maka dia berwudu terlebih dahulu. Begitu juga Umar ibn Khattab, ya, dalam hadis yang lain disebutkan, dan nanti kita akan bahas di sini, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, apakah seseorang itu boleh tidur ketika dia junub? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Na'am idza tawadda." Ya, ketika dia berwudu. Maka dibolehkan bagi siapa saja yang junub, ya, kemudian dia tidur, namun disunnahkan dan mengakhirkan mandinya di waktu subuh misalkan, namun dia disunnahkan untuk berwudu terlebih dahulu sebelum tidur. Kemudian faidah yang berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah ta'zimu ahlil fadli wal ilmi was salah. Mengagungkan, menghormati orang-orang yang memiliki keutamaan, yang memiliki ilmu dan memiliki kebaikan. Wa mujalasatuhum ala ahsanil hayat, dan duduk bersama mereka dalam keadaan yang baik. Maksudnya badannya yang baik, ya. Dan ini merupakan sebuah adab. Adab duduk dengan orang-orang yang memang memiliki manzilah, memiliki kedudukan, baik itu kedudukan dalam keilmuan, ya, atau keutamaan yang lainnya. Maka kita min husni adab, dari adab yang baik adalah kita duduk dengan mereka dengan sebaik-baiknya bentuk kita, dengan pakaian yang bersih, dengan yang baju yang layak, ya, tidak compang-camping. Nah, ini sebagai dari adab-adab yang diajarkan oleh agama Islam. Kemudian faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah masyru'iyatul isti'dzan at-tabi lil matbu'i fil insiraf. Disyariatkannya seseorang itu meminta izin terlebih dahulu ketika dia mau keluar, ketika dia mau meninggalkan tempat. Dan ini merupakan sebuah adab yang diajarkan oleh agama Islam kepada kita semua. Maka para akhwat, semoga Allah merahmati kita semua. Islam ini sungguh sangat mulia, sungguh sangat sempurna, syamil, mencakup semua aspek, ya. Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya yang diriwayatkan Imam At-Tabrani, ya, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yuba'idu minan nar illa wa qad buyyina lakum. Kata Nabi SAW, ya, dalam hadisnya yang sahih diriwayatkan Imam At-Tabrani, ma yuqarribu minal jannah, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah. Tidak tersisa satu hal pun, perkara satu pun yang mendekatkan seseorang itu kepada surga dan menjauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala, kecuali semuanya sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi inilah agama Islam yang penuh dengan rahmatan lil alamin, ya. Dan di sini kita bisa ambil yang terakhir tadi, bahwasanya seorang muslim atau kita, siapapun dari kita, ketika kita mau keluar, ya, dari
majlis atau dari majlis, maka kita dari adab yang baik disunnahkan adalah untuk meminta izin terlebih dahulu ketika mau keluar. Dalil ini adalah disyaratkan dari kalimat Nabi SAW kepada Abu Hurairah, yaitu aina kunta ya Abu Hurairah, dari mana engkau wahai Abu Hurairah, ya. Kenapa Nabi SAW menegur Abu Hurairah ketika dia keluar secara diam-diam, dan Nabi SAW menegur Abu Hurairah, ya. Kemudian para akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke-29 dari bab mandi janabah adalah hadis yang dari Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin, bahwasanya beliau menuturkan atau mengatakan, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza igtasala minal janabati ghasala yadayhi thumma tawadda'a wudu'a as-salati thumma tawadda'a wudu'ahu lis-salah thumma ightasala thumma yukhallilu biyadayhi sya'rahu hatta idza dhanna annahu qad arwa basharatahu afadha 'alayhi al-ma'a thalatha marrat thumma ghasala sa'ira jasadihi wa kanat taqulu kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin naghtarifu minhu jami'an. Yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin menuturkan atau mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mau mandi janabah, maka beliau sallallahu alaihi wasallam membasuh tangannya terlebih dahulu. Kemudian berwudu seperti wudu salat. Kemudian mulai dengan mandi, ya. Setelah mencuci tangan, wudu terlebih dahulu, kemudian mulai mandi. Mandinya Rasulullah SAW dimulai dengan membasuh kepalanya. Tsumma yukhallilu biyadaihi sya'rahu. Kemudian Nabi SAW pun menyela-nyela rambutnya dengan tangannya, hatta idza dhanna annahu qad arwa basharatahu, ketika Nabi SAW sudah melihat bahwa air itu sudah membasahi kulit kepalanya, afadha alaihi al-ma'a thalatha marrat, kemudian Nabi SAW mengguyur kepalanya dengan air 3 kali, kemudian mandi, kemudian mengguyur seluruh anggota badannya. Hadis ini menerangkan kepada kita ada 2 hadis sebenarnya, ya. Bagaimana cara mandi yang sempurna, bagaimana caranya mandi janabah yang sempurna. Jadi mandi janabah itu ada 2. Mandi yang secara mencukupi, ya. Mandi yang mencukupi, yaitu yang hanya rukunnya saja yang dia laksanakan. Yang kedua adalah mandi janabah secara sempurna. Yang ini yang diajarkan oleh Aisyah, yang dituturkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin, yang mana beliau radhiyallahu taala anha meyakinkan kepada kita bahwasanya aku benar-benar melihat ini dengan kalimat apa? Wa kanat taqul, dan beliau radhiyallahu taala anha mengatakan kuntu agtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ina'in wahidin. Aku pernah mandi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ina'in wahidin, dari bejana atau dari satu bejana. Kami saling menciduk
air tersebut satu sama lain. Maksudnya Nabi SAW menciduk air itu, begitu juga Aisyah radhiyallahu taala anha menciduk air tersebut dari satu bejana tersebut bersama-sama. Maka ini menjadi dan meyakinkan kepada kita bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin melihat bagaimana caranya Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi janabah. Dan ini merupakan cara yang sempurna, ya. Kalau cara yang pertama adalah cara yang hanya rukunnya saja. Cara yang rukunnya saja. Jadi ketika seseorang mandi wajib atau junub, baik itu dengan setelah berhubungan atau keluar atau dari mimpi, ya, maka boleh seseorang melakukan salah satu dari dua cara tersebut. Yang pertama adalah dia berniat untuk mandi janabah, menghilangkan hadas besar. Kemudian yang kedua, dia mengguyur seluruh badannya dengan air. Cukup, ya. Itu cara yang pertama. Saya ulangi, cara yang pertama adalah niat untuk menghilangkan hadas besar. Yang kedua, mengguyur seluruh badannya dengan air. Dan itu sudah mencukupi. Itu sudah mencukupi. Dalilnya apa? Dalilnya apa? Ketika Ummu Salamah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inni imra'atun asyadda dhafra ra'si." Ya Rasulullah, sesungguhnya aku itu seorang perempuan yang mana rambutnya terus menerus dikepang. Fa'anquduhu li ghuslil janabah. Apakah aku harus membukanya ketika mandi janabah? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La innama yakfiki an tahthi ala ra'siki thalatha hasayat thumma tufidina alma fatathurin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku itu perempuan yang selalu dikepang rambutnya. Apakah aku membuka kepangan rambut ini ketika aku mandi janabah?" Maka apa kata Nabi SAW? Jangan engkau buka, tapi cukup engkau mengguyur kepalanya 3 kali, kemudian setelah 3 kali guyur seluruh badannya. Fatathurina, kata Nabi SAW, maka itu sudah mensucikan, ya. Jadi saya ulangi, caranya mandi janabah yang pertama adalah berniat, karena niat merupakan salah satu sahnya atau salah satu sahnya ibadah, dan niat tidak perlu dilafadzkan. Niat tidak perlu dilafadzkan, cukup di dalam hati. Saya niat untuk mandi janabah, menghilangkan hadas besar, ya. Nah, setelah itu baru mengguyur seluruh badannya dengan air. Itu cukup. Baik itu diguyur, mau pakai shower, mau pakai gayung, ya. Yang penting badannya terbasahi, maka itu sudah mencukupi. Cara yang kedua, mandi janabah yang sempurna, yaitu yang diajarkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, yaitu cara yang dikabarkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, yang diambil dari amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi SAW mandi janabah dan disaksikan, atau Aisyah radhiyallahu taala anha menyaksikannya, ya, menyaksikannya. Yaitu dengan apa? Pertama, membasuh kedua tangannya, kemudian berwudu dengan wudunya mau salat sempurna, ya, membasuh muka, kemudian membasuh tangan, kemudian kepalanya, telinganya dan kakinya. Kemudian setelah itu baru mengguyur kepalanya, kemudian menyela-nyela rambutnya, kemudian setelah itu baru mengguyur seluruh badannya, yang dimulai dari bagian kanan kemudian bagian yang kirinya, ya.
Hadis ini para akhwat yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita atau memberikan atau kita bisa ambil faidah dari hadis ini bahwasanya hadis ini menerangkan tentang sifat yang sempurna dari mandi janabah yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita, ya. Dan hadis yang kedua, dan ini cara yang kedua, ya. Cara yang kedua ada perbedaan dari yang pertama, yang dikabarkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, yaitu hadis dari Maimunah bintil Al-Harits radhiyallahu taala anha. Siapa itu Maimunah? Maimunah adalah istri Nabi SAW yang Nabi SAW menikahinya setelah suaminya meninggal, ya. Dan Maimunah ini adalah bibi dari Ibnu Abbas, Abdullah ibn Abbas, bibi dari Abdullah ibn Abbas, ya. Ibunya Abdullah bin Abbas adalah adik kakaknya Maimunah, namanya Lubabah, ya, Lubabah Al-Kubra. Lubabah Al-Kubra ini istrinya Al-Abbas, mempunyai anak Ibnu Abbas, Abdullah ibn Abbas, ya. Jadi Ibnu Abbas ini atau Abdullah ibn Abbas adalah keponakan dari Maimunah radhiyallahu taala anha. Dan beliau radhiyallahu taala anha adalah perempuan terakhir yang dinikahi oleh Nabi SAW di tahun ke-7 dari hijrah Nabi SAW. Nah, beliau menuturkan bagaimana caranya Nabi SAW mandi janabah, ya. Kalau tadi hadis yang pertama dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Kalau sekarang dari Maimunah, salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, annaha qalat, beliau menuturkan, wada'tu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wudu al-janabati, aku meletakkan di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam air untuk mandi janabah. Fa'adfa bi yaminihi ala yasarihi marrataini aw thalath. Kemudian Nabi SAW menuangkan air dengan tangan kanannya ke tangan yang kirinya, marrataini aw thalatha, 2 kali atau 3 kali, agak ragu-ragu, ya. 2 kali atau 3 kali kata Maimunah radhiyallahu taala anha. Summa ghassala farjahu. Kemudian beliau SAW membasuh kemaluannya, afwan. Summa daraba yadahu bil ardi. Kemudian setelah membasuh kemaluannya, Nabi SAW memukulkan tangannya ke tanah, awal haid atau ke tembok, marrataini aw thalath, 2 kali atau 3 kali. Summa tamadmadha wastanshaqa wa ghassala wajhahu wa dhira'aihi. Kemudian berkumur-kumur dan beristinsyak, kemudian membasuh mukanya dan kedua tangannya sampai lengannya, maksudnya berwudu. Summa afadha ala ra'sihi alma, summa ghassala jasadahu. Kemudian setelah berwudu, namun, nah di sini perbedaannya. Namun Nabi SAW yang dikabarkan oleh Maimunah radhiyallahu taala anha, ketika berwudu beliau tidak membasuh kakinya, namun diakhirkan membasuh kakinya, ya. Kita lihat, summa afadha ala ra'sihil ma, kemudian beliau membasahi kepalanya dengan air, summa ghassala jasadahu, kemudian beliau SAW mengguyurkan air dengan mengguyur badannya dengan air. Summa tanaha, kemudian Nabi SAW menjauhi
menjauh dari tempat mandi, bergeser, faghassala rijlaihi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membasuh kedua kakinya. Fa ataituhu bi khirqatin falam yuridha, kemudian setelah itu aku pun membawakan kain dan disodorkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun beliau sallallahu alaihi wasallam menolaknya, tidak mau. Faja'ala yanfudul ma'a biyadihi, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membersihkan, menghilangkan air dari badannya itu dengan tangannya. Coba kita lihat para akhwat, hadis yang kedua ini. Hadis yang kedua ini juga menjelaskan kepada kita bagaimana seseorang itu atau bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi janabah dengan mandi yang sempurna. Ya, kalau tadi diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kalau sekarang diriwayatkan oleh Maimunah bintil Harits radhiyallahu taala anha. Sama, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini perbedaannya, ya, perbedaannya ketika kalau di hadis yang pertama, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, yaitu adalah berwudu dengan wudunya yang sempurna, dari mulai membasuh muka sampai membasuh kedua kaki, ya, kemudian mengguyur kepalanya dan badannya, seluruh badannya. Namun di hadis Aisyah, di hadis Maimunah ini ada beberapa tambahan. Yang pertama adalah sebelum berwudu Nabi SAW membersihkan kemaluannya terlebih dahulu. Setelah itu beliau menepukkan kedua tangannya di tanah dan atau di tembok. Dalam arti apa? Untuk bersuci. Kalau kita bisa dengan sabun sekarang, bisa dengan sabun, ya. Kemudian setelah itu baru berwudu, ya, baru berwudu. Nah, wudunya kalau yang tadi di hadis atau hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, wudunya sempurna dari membasuh muka sampai membasuh dua kaki. Di hadis ini, di hadis Maimunah ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan membasuh kedua kaki nanti setelah mandi, ya, setelah mandi. Dengan kalimat atau di hadis ini summa tanaha, atau sebelumnya wa ghassala wajhahu wa dhira'aihi, ya, setelah berwudu atau setelah kumur-kumur dan istinsyaq kemudian berwudu, dimulai dengan membasuh muka, kedua lengan, ya, dan yang lain-lainnya, tapi tidak membasuh kaki. Summa afadha ala ra'sihil ma, kemudian membasuh kedua atau mengguyur kepalanya dengan air, kemudian membasuh seluruh badannya. Nah, setelah itu apa? Nabi SAW menjauh dari atau bergeser dari tempat mandinya, kemudian membasuh kedua kakinya. Nah, di sini para akhwat, semoga Allah merahmati kita semua, dengan hadis-hadis ini, dua hadis ini atau tiga hadis yang tadi dari Ummu Salamah, hadis Ummu Salamah yang pertama, kemudian hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian hadis Maimunah, bahwasanya seseorang bisa memilih salah satu di antara tiga dari cara mandi janabah. Yang pertama adalah mandi hanya melaksanakan rukunnya saja. Ketika seseorang menunaikan atau melaksanakan itu, maka dia sudah mencukupinya. Itu apa? Pertama niat, yang kedua mengguyur seluruh badannya dengan air. Niat, kemudian
mengguyur seluruh badannya dengan air, seluruh badannya. Mau itu kepala dulu, mau itu badan dulu, yang penting seluruh badannya dengan air, ya. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, tetap niat harus ada, karena niat merupakan syarat sahnya ibadah. Niat, kemudian membasuh kedua tangan, kemudian dia berwudu, ya. Berwudu, wudunya sempurna dari muka, membasuh muka sampai membasuh dua kaki, kemudian mengguyur kepalanya 3 kali, kemudian mengguyur badannya yang kanan, kemudian yang kiri. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga adalah pertama niat, kemudian dia membersihkan tangannya dulu, ya, membersihkan tangannya, kemudian mencuci kemaluannya, membersihkan kemaluannya, kemudian dia membersihkan tangannya kembali dengan sabun, ya, kemudian dia berwudu, tapi tidak sempurna wudunya. Wudunya tidak sempurna, hanya sampai membasuh atau mengusap kepala saja, mengakhirkan membasuh kedua kaki. Nah, setelah membasuh kepala atau mengusap kepala, kemudian dia mengguyur kepalanya 3 kali dan menyela-nyelanya, kemudian mengguyur badannya 3 kali, baik dimulai dari kanan kemudian yang kiri, kemudian setelah itu baru dia mencuci kedua kakinya. Nah, jadi 3 cara ini boleh kita lakukan mayang manapun, boleh kita lakukan manapun, ya. Mau yang pertama, mau yang kedua, mau yang ketiga. Yang pertama hanya menunaikan kewajiban saja. Yang pertama yaitu berniat, kemudian mengguyur seluruh badan dengan air, baik itu pakai gayung, baik itu pakai shower, ya, atau pakai apapun. Yang penting mengguyur seluruh badannya, maka itu sudah mencukupi. Itu sudah mencukupi, yaitu sudah mengangkat hadasnya, maka dia sudah suci kembali. Seperti kata Nabi SAW kepada Ummu Salamah, "Tsumma tafidina alaikil ma fatathurin." Maka setelah itu cukup dengan mengguyur seluruh badannya, maka itu sudah mensucikan kamu, wahai Ummu Salamah. Adapun cara yang sempurna, ya, cara yang sempurna adalah yang tadi disampaikan dari atau dituturkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dan Maimunah radhiyallahu taala anha. Kemudian hadis yang berikutnya, para akhwat, yang tadi saya sampaikan bahwasanya seseorang itu boleh mengakhirkan mandi janabah dan boleh tidur sebelum mandi, yaitu hadis dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayarqudu ahaduna wa huwa junub?" Wahai Rasulullah, apakah boleh kita tidur, salah satu dari kita tidur dalam keadaan junub? Apa kata Nabi SAW atau sabda Nabi SAW? Qala na'am, ya, diperbolehkan. Idza tawadda'a ahadukum falyarqud. Apabila berwudu salah satu dari kalian, maka dia dibolehkan untuk tidur. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Al-Bukhari, ya. Jadi dibolehkan seseorang itu tidur, atau ketika seorang junub maka dibolehkan untuk tidur, namun disunnahkan untuk wudu terlebih dahulu. Adapun hadis yang ada sebuah hadis, ya, yang menerangkan bagaimana malaikat itu tidak masuk ke rumah yang mana di dalamnya ada anjing dan orang yang junub, maka hadisnya adalah dhaif. La yadkhul malaikatu baitan fiha kalbun aw fihi kalbun wala junub.
Tidak masuk malaikat ke rumah yang mana di situ ada anjing dan orang yang junub, maka itu hadisnya dhaif, lemah, tidak bisa dipakai hujjah, ya. Allahu taala bisawab. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi saya dan akhwat semuanya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.